Gua nggak pernah menolak tantangan untuk fight. Ade, saya brother. Itu yang dinamakan jawara, ya. Saya tunggu kabarnya. Waktu, tempat tolong dipilih. Wasit juga osok. Harus ada wasit. Ame fair, ya. Gimana? Gas. Mobil gue gimana? Apa kata dokter? Kagak ada penyakitnya kan? Saya kan cuma cek ke bengkel, Bu. Pokoknya lebih enakan lagi deh. Soalnya nih mobil udah dipakai belajar sama Ian kan sama Ibu. Mak, yang ngecek mobil itu namanya montir, bukan dokter. Lah iya, dia bilang mau dicek dulu. Takut kalau ada penyakitnya. Kalau bukan dokter apa namanya? Yang ngecek mobil itu montir, mah bukan dokter. Montir. Terus jadi bagaimana? Apa kata dokter? Ini kondisinya gimana? Baik-baik aja kan? Pokoknya beres, Bu. Udah saya ganti oli sekaligus servis. Pokoknya sekarang kalau dipakai enakan deh nih mobil. Alhamdulillah. Syukur deh kalau begitu. Hehehe. Bagus nih Yan, sekarang mobil kita lancar. Iya deh, Bu ya. Sekarang saya pamit. Mau pulang dulu. Ini kuncinya. Iya. Buruan sono. Lu udah ditungguin anak bini. Ntar keburu kelamaan ditungguinnya. Saya tuh belum punya bini sama anak kok. Lah, lu dude? Enggak juga sih. Cuman belum pernah nikah aja. Wah, berarti lu berondong dong. Maksudnya lu masih sendiri dong. Kenapa, Mak? Emang mau sama berondong emang? Sembarangan aja kalau ngomong. Makan cuma nanya. Halo sayang, kamu lagi di mana sayang? Ini aku di rumah, habis baru pulang dari bimbel. Oh, dia baru nyampe. Berarti sepulang sekolah ini dia pasti nggak bisa dong ketemu sama boy. Kenapa, Ma? Gak apa-apa sayang, mama kasihan aja. Kamu pasti capek banget ya sayang ya? Ini kan udah sore, sebentar lagi maghrib kan sayang? Kamu jangan lupa sholat maghrib, makan malam, dan istirahat yang cukup, oke? Aku tuh nggak ngerasa capek sedikit pun. Malahan aku seneng banget. Seneng? Emang bimbelnya kayak gimana? Pokoknya bimbelnya itu keren banget, Ma. Itu bimbel yang bagus banget. Dan ya bimbel sebenarnya sama aja, belajar dan belajar. Cuma aku seneng aja ada di situ. Makasih ya, Mama udah cariin aku bimbel yang keren banget. Tunggu dulu, ini anak kok malah kelihatan bahagia banget sih? Mahmud nggak tahu aja. Gue lagi seneng banget. Soalnya Boy bakalan ikut bimbel di tempat gue bimbel juga. Oh, ya udah kalau begitu, Mama juga mau siap-siap pulang ya sayang ya. Oh ya udah, hati-hati ya, Ma. Bye-bye sayang. Dah. Mana tuh yang? Kok dia malah seneng sih? Gue udah bikin dia capek-capek. Pulang sekolah belajar supaya dia nggak ada kegiatan untuk ketemu sama boy. Kok dia malah seneng banget nggak ketemu sama boy? Atau jangan-jangan dia emang suka belajar ya? Halo Abah, kenapa? Hari Neng kemana sih? Abah udah nyari ke sana ke sini, ka dieu ka ditu. Hah? Bukannya nungguin Abah aja malah pergi. Neng lagi sama Mondi Abah. Astagfirullahaladzim. Neng, eling Neng, jaga jarak aman. Ya. Abah lagian malah marah-marah. Kalau Neng gak dijemput Mondi, Neng mau sama siapa? Nungguin Abah mau gak jemput-jemput. Jangan-jangan Abah lagi pacaran ya? Astagfirullahaladzim, Neng kali yang pacaran lah. Pakai bilang Abah yang pacaran. Apa sih Neng sih? Udahlah Neng, buruan pulang ya. Ih gak mau Abah aja yang pulang. Hari Neng teh kunaon sih? Tidak pernah nurut lagi sama si Abah? Iya. Nanti Neng pulang deh Abah. Pokoknya Abah pulang duluan deh ya. Kunaon sih Neng lah, ayeuna mah. Mending ngelawan ke Abah. Neng nurut atuh Neng. Abah kan ngelakuin ini karena Abah sayang sama Neng. Tapi kayaknya belakangan ini Neng teh udah nggak mau diperhatiin sama Abah. Udah nggak mau disayang sama Abah. Ya enggak satu. Kalau memang tidak mau disayang sama Abah, Abah juga tidak apa-apa.
ya. Mau syukur, tidak juga tidak apa-apa. Sok, mamam tuh si Kemon, minta disayang sama dia. Si Abah udah tua masih marah-marah aja lagi. Kenapa sih yang Abah ngambek? Iya nih si Abah ngambek. Ya udah ngambek Abah aja, kamu nggak usah ikutan ngambek. Itu lihat tuh kalau manyun gitu jelek tau. Astagfirullahaladzim, maafkan hamba ya Allah. Hamba tahu anak itu adalah titipanmu, harus hamba jaga baik-baik. Gusti ya Allah, tolong hamba jadikanlah Neng Raya jadi anak soleha ya Allah. Amin. Itu dia bang, preman insaf yang suka banget ikut campur urusan kita. Ayo, kita kasih dia pelajaran. Oke, sikat. Naon Kang? Wah, si kelek care. Mau apa kamu? Aduh, mana Kang? Aduh, damang. Cager, kamu cari masalah lagi ya? Janganlah. Jadi lo yang suka ikut campur urusan anak geng Cobra? Hah? Ikut campur? Tuh, udah mah resep namakan es campur. Kamu teh anak muda. Nah, kalau teh jangan ngomong lo gue, teh sopan. Oke, Abah. Kedatangan gua ke sini. Gua mau ngajakin lu duel. Oh, iya, gening yang nantang-nantang petantang-petenteng depan bengkel saya. Waduh. Kelihatannya sih emang kamu hebat katanya ya. Jangan banyak ngomong lagi. Ayo, kita duel sekarang. Aduh, kalau duel mah, punten ya. Saya mah sudah pensiun. Ya, udah lama. Saya pilih ngerawat anak saja, udah nggak mau berantem. Udah tua. Udah, Rey. Hajar. Wih, bening, bawa supporter. Guys, sabar dulu. Jangan berantem dulu. Baiknya kita kenalan dulu. Siapa namanya? Rey Moraga. Nama dia Rey Moraga. Dari saat ini dan seterusnya, dia jadi backing Black Cobra. Dia yang akan jagain Black Cobra. Jadi, abang nggak usah ikut campur urusan Black Cobra. Ngarannya saja sudah tidak benar. Sok, mau orai naga ke, mau orai kadut ke, orai kobar ke, saha wae lah. Saya pasti mau ngadepin, tapi jangan di jalanan. Sudah tidak zaman lagi. Kalau memang mau tidak sabar, sok lah. Kita duel di arena saja. Ya, kita adu ilmu. Sepertinya ilmunya besar ini Akang ini nih. Ya, jangan di sini, kita cari wasit yang benar, yang fair. Tah, gitu. Abah, lu belagu banget ya? Kenapa harus di ring? Kenapa nggak sekarang aja? Gua nggak pernah menolak tantangan untuk fight. Ade, saya brother. Itu yang dinamakan jawara, ya. Saya tunggu kabarnya. Waktu, tempat tolong dipilih. Wasit juga osok. Harus ada wasit. Ame fair, ya. Gimana? Nggak usah dengan dia. Udah hajar aja. Hari si kelek bawa cara itu ya. Hari kita pilih bolak balik ku abah, hah? Sok ngadu domba orang saja, sok manas-manasin. Kamu kompor merek naon sih, hah? Enggak. Udah, cukup. Naon? Udah. Oke. Gua terima tantangan Abah. Kita akan bertarung. 3 hari ke depan. Bagus, saya tunggu kabarnya. Si Cara tahu nomor telepon saya. Assalamualaikum.
Jono, tagihan proyek ini kamu transfer kemana? Ya ke perusahaan Pak B ini, Bu. Jangan dong, transfernya ke rekening pribadi saya aja. Waduh, Bu. Saya nggak berani, Bu. Oh, kamu nggak berani? Yakin nggak mau dapat 5% dari saya? Masih nggak berani? 5% loh, lumayan kan? Tapi nanti kalau ketahuan gimana, Bu? Jangan khawatir, saya akan manipulasi semuanya. Kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu kerja yang benar dan transfer ke rekening saya. Baik, Bu. Siap. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Iya, hati-hati. Saham perusahaan ini 30% milik gue. Perlahan-lahan gue akan manipulasi keuangan perusahaan ini. Dan ketika gue mendapati semua keuangannya, gue udah menguasai perusahaannya. Mas B yang tercinta, goodbye. Boy, welcome. Oke. What? Hah? Ceng, beresan. Bah, Ali si Neng, kemana? Neng belum pulang juga? Bukannya Abah tadi mau nyari si Neng? Iya. Wah, benar-benar ya masih Neng teh makin kesini teh makin ngelawan aja sama saya teh. Ini pasti kemot dia, gara-gara dia ya mah. Gak bisa dikasih kesempatan sedikit ya gitu, aduh. Bah, nah jadi nyalain si kemot, hei. Nah jadi nyalain si kemot. Emangnya saya nyalain ke kamu, coba. Piraku. Nah jadi saya yang salah. Ya udah diam aja, bisa dibentar sama saya. Wah, gosong atuh. Bah, mau nelfon saha? Nomor Raya tuh, masa nelfon kamu? Ya Allah, sok atuh. Bah, yang mau ditelepon udah datang, Bah. Nah, panjang umur. Assalamualaikum. Salam. Panjang umur, Bah. Kemot, habis kamu bawa kemana sih Neng Raya? Bukannya langsung dibawa pulang. Pasti kamu bawa keliling-keliling ya? Ya, Neng. Hah? Cari kesempatan di taman apa ya? Pasti ayah salah nih bisi. Riwa gitu, salaman juga. Maaf, Bah. Tadi waktu on the way kesini, ini ban depannya kempes, jadi harus disiangin dulu. Kempes? Iya. Masa kempes? Coba buktikan, buka lagi. Saya pengen tahu beneran kempes apa tidak tambelannya. Abang nikah cida pisan, nggak percaya sama Neng? Bah. Neng, ini mah bukan masalah tidak percaya sama si Neng. Abah mah percaya saja sama si Neng. Abah teh tidak percaya sama si Kemot. Astaga, Bah, masa nggak percaya sama saya? Ya tapi kan Abah, Mondi itu jalannya sama Neng. Nih Abah, biasanya kalau orang suka nuduh orang lain itu bohong, itu tandanya dirinya sendiri itu tukang bohong. Ini kenapa jadi Abah ini yang jadi kesannya tukang bohong? Bukan gitu. Itu kan rumus yang Abah pernah kasih ke Neng. Sekarang mah gini, Abah tadi dari mana? Sampai Neng telepon, Abah malah nyuruh Neng nunggu 1 jam. Abah sebenarnya dari mana sih? Kok Abah diem? Sok jujur ke Neng, Abah dari mana? Abah habis itu Neng ada urusan bisnis sama teman Abah. Temen Abah, temen Abah itu di Jakarta, setahu Neng cuma Om Dang Dingdung. Selebihnya yang Abah kenal juga kenal kayak mamanya Meli, mamanya Boy, papanya Boy. Terus siapa lagi coba? Si Neng suka main-main sama Abah. Abah teh ABG, Abah biasa gaul. Katanya deh di Cileunyi, pada larang terus Kopo, ke Soreang, tapi ke Sumedang juga semua tahu Abah, Neng. Tapi ini tuh Jakarta, Bah, bukan Bandung. Yaudah sekarang mah gini, Neng minta sama Abah jangan nyalahin lagi Mondi. Kan ini juga salah Abah. Abah kenapa tadi telat ngejemput, terus udah gitu nyuruh Neng nunggu 1 jam. Neng tuh sendirian Abah di sekolah celengak-celinguk. Kok coba kok nggak ada Mondi? Ternyata Abah mengkol kemana? Bener dong. Makanya jangan nyalain si Neng emang bener. Nah, mestinya Abah terima kasih sama si Kemot. Si Neng jadi nggak bengong di sekolahan. Terima kasih sama si Kemot, bukannya marah-marah. Ya sudahlah, saya tidak akan menyalahkan si Komet. Kemot. Ya, iyalah si Mondi Kemot Komet lah. Tapi jangan suruh saya ngucapin terima kasih sama dia.
Gengsian. Udah bah, Gengsian. makasih bah kalau gitu saya mendingan pamit aja deh, habis setiap ada saya di sini pasti bawaannya jadi berantem. Iya bang. Kamu jangan dulu pulang. Kamu bantuin aku ngerjain PR matematika dulu ya. Why? Sweat. No way, man. Ngerjain PR? Dua-duaan? Oh, bisa tidak. Tidak bisa? Bisa tidak bisa. Karena berdua-duaan itu tidak baik, di tengah-tengah selalu ada setan, Neng. Kela. Yang ketiga setan. Ya sudah, setannya ganti saja sama Bah. Bah, tong ngotot gitu. Maksud saya teh begini. Kan si Kemot mau bantuin Neng Raya ngerjain PR. Abah bantuan, ngiluan dirina. Lu kan setan, Abah. Nah, Om Dudung bener. Gimana kalau misalkan Abah nemenin Neng sama Mondi ngerjain PR? Aduh, ulah Neng lah. Kan Neng tahu sendiri Abah mah bodoh. Biar aja si Sardung aja nih. Hade sih hitungannya. Aduh. Bah, lihat ke belakang. Tuh, si Aceng. Kasihan, tidak ada yang bantuin. Masih banyak kerjaan. Maaf, Abah, saya tidak bisa. Udah nggak sayang sama Neng ya? Udah nggak mau nemenin Neng lagi? Udah nggak mau deket-deket lagi sama Neng itu? Tidak, bukan begitu Neng. Udah lah, ya udah nggak salah. Ayo kerjain yuk, PR lah. Ditemenin sama Abah. Ayo, Kemot. Mot. Bah. Mangga mamam matematika. Iya, belajar deui dasar. Sumpah ya baru kali ini loh, gua ketemu sama cowok, tapi tuh mulutnya kayak cewek. Lo masih kecampur, ini urusan kita. Boy, please jangan paksa gue buat ribut di sini. Lo harus fight sama gue, dan lo gak usah khawatir. Teman-teman gue gak akan ikut campur. Gimana ya? Ancaman anak Spider bahaya juga. Dan awalnya mereka kesel sama gua. Dan sekarang anak-anak klub KJ ikut dikerjain juga sama mereka. Belum lagi anak Black Cobra yang sekarang punya dekingan baru. Dan mereka masih aja gangguin anak klub KJ. Gimana caranya ya? Biar bisa terhindar dari kekerasan. Tapi kenapa sih? Kekerasan itu selalu menghampiri teman-teman gua dan gua. Apa benar ya? Hidup ini emang sekeras ini. Kamu manggilnya. Ada apa sayang? Abis aku dicuekin terus. Nah setelah aku pikir-pikir, kayaknya memang kita harus secepatnya mengenalkan Doni dengan Reva sebelum nanti nasi menjadi basi. Nasi jadi bubur kali maksud kamu sayang. Mas, aku tuh bener. Kalau misalkan nasi jadi bubur masih bisa dimakan, tapi kalau nasi jadi basi masih bisa dimakan, enggak kan? Kau bener juga. Gimana? Iya. Setelah aku pikir-pikir, kita nggak boleh melepaskan Doni, calon kita yang begitu kuat. Dia udah baik, pintar, sepertinya rajin sholat juga. Ya pokoknya itu yang terbaik untuk kita saat ini mas. Jadi kita harus cepat-cepat mengenalkan Reva dengan Doni mas. Jangan terlalu kita lepas terus terlalu lama, itu nanti jadi basi. Iya bener juga demi anak kita. Tapi mas kan nemuin caranya gimana. Kita harus smart, karena mas tidak ingin Reva mengetahui kalau kita menjodohkan dia. Takutnya malah curiga. Kalau curiga akhirnya jadi jelek malah. Kamu punya ide sayang? Mas, kayaknya kita harus ketemu sama Doni lagi. Kita harus banyak nanya-nanya, karena ini butuh keterlibatan Doni mas. Jangan nanti tiba-tiba Doni kaget dan gak tahu apa-apa. Jadi kita harus banyak nanya-nanya, kasih tahu segala macam. Kita harus susun rencana sehalus mungkin. Oke, kalau gitu mas telepon dulu Pak Ridwan ya untuk janji ketemuan. Sip.
Halo, Ma? Hai. Boy, kamu mau kan nemenin mama minum-minum kopi kecil gitu di cafe shop deket kantor? Aduh, Ma. Boy temenin di rumah aja ya ngopinya ya. Bisa. Alhamdulillah. Aduh, Boy. Mama seneng banget. Ya udah Mama tunggu ya di cafe shop deket kantor, oke? Oke? Ma, Boy nggak bilang bisa tahu. Ih, Boy, itu kan dialog Mama tahu. Ya udah, mendingan Mama pulang aja. Ih, Boy, kok kamu kayak gitu sih? Kamu kok tega banget sih sama Macan? Macan sedih loh. Boy nggak cocok tahu. Ya udah deh, Ma. Bentar lagi Boy kesana. Yes, asik. Gitu dong. Ini baru namanya anak Macan sih, Boy. Ganteng pakai kuadrat. Ya udah cocok. Sayang sekarang ya, Mama tunggu ya di kafe biasa ya. Oke? Oke? Dah. Dah. Clara, ntar kamu gini aja, kamu datangnya sendirian, ya kan? Kamu pura-puranya janjian sama teman kamu. Terus terus sengaja nih datangnya terlambat, ya kan? Pas tante datangnya terlambat, nah kamu pergunakan waktu itu. Kamu ajak Boy ngobrol anak ABG, gitu. Iya deh Tante, tapi Tante, Clara ngobrol apaan ya sama Boy? Clara pakai nanya, ya ngobrol apaan kek terserah kamu, namanya anak ABG. Gak usah malu-malu, asik dibawa asik. Oh iya, gini aja, Tante kasih kamu tipsnya, oke? Si Boy itu paling demen nih kalau ngobrolin tentang kemanusiaan, moral, agama. Itu hot trending topiknya si Boy. Pasti dia seneng. Gitu. Terus. Ntar kalau udah setengah jam atau 1 jam, kamu ngobrol-ngobrol gitu sama si Boy. Dateng deh tante cantik ini kan, Macan dateng. Macan nongol. Terus, tapi teman kamu itu juga harus benar-benar nongol. Ya kan? Seakan-akan yang kamu janjian itu loh. Supaya si Boy itu nggak curiga kalau ini cuma settingan kita. Ya kan? Tapi kamu ada nggak sih teman yang bisa diajak kerja sama kayak gitu? Ada Tante. Ada, iya. Cocok tuh. Tante tuh pinter banget tau nggak? Udah kayak sutradara tau. Iya iyalah, kerjaan Tante di kantor kayak gitu. Macan.